545 hubungan mesra 1. Tuan Leng, Anda masih hidup, kan? Dari atas, samar-samar terdengar sebuah suara, itu adalah Sekretaris Cheng. Selain itu, dapat diketahui bahwa ia menggunakan pengeras suara yang digunakan oleh sutradara ketika ia berteriak. Leng Xicheng melihat ke atas, di atas ada pepohonan lebat, jadi tidak bisa melihat dengan jelas, tetapi pikiran pertama Leng Xicheng adalah melepaskan jasnya, dan memberikannya kepada Gu Qingqing. Kamu pakai ini. Setelah menutupi tubuh Gu Qingqing dengan baik, Leng Xicheng baru menoleh, tepat ketika ia ingin menjawab, ada banyak batu yang dijatuhkan dari atas, seperti melemparkan batu untuk memastikan keamanan. Untungnya Leng Xicheng berada di jarak jauh, jika tidak, saat batu itu dilempar ke bawah, ia mungkin benar-benar tidak bisa selamat. Setelah melemparkan batu itu, Sekretaris Cheng berteriak lagi, Tuan Leng, Anda masih hidup, kan? Aku masih hidup. Leng Xicheng meraung dengan tidak sabar. Di atas, setelah beberapa saat baru ada orang yang menjawab, Presiden Leng, Anda tunggu sebentar, kami akan turun untuk menjemput Anda. Leng Xicheng terlalu malas untuk menanggapinya, ia bangkit dan mengambil pakaian Gu Qingqing. Pakaian Gu Qingqing jatuh di tanah, entah ada berapa banyak tanah dan kotoran yang mengotori pakaiannya. Leng Xicheng merasa sangat jijik, tetapi juga tidak tahu bagaimana caranya untuk membersihkannya. Aku saja yang membersihkannya. Gu Qingqing berjalan ke tepi air dengan susah payah, begitu bergerak ia baru merasakan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Ia bergerak dan merasa kakinya sedikit sakit, mungkin tulangnya tidak patah, tetapi kakinya terasa sangat sakit, sepertinya terkilir, tetapi mungkin juga karena fraktur tulang sendi. Leng Xicheng melihat penampilannya dan segera mengerutkan kening, kakimu terluka. Mungkin terkilir sedikit, jatuh dari tempat yang begitu tinggi, bahkan jika ada daunan dan tanah basah sebagai penyangga sepanjang jalan, tidak meninggal itu berarti keberuntungannya bagus, patah tulang atau kaki terkilir, itu sudah termasuk berkat dari leluhur. Sakit, mata Leng Xicheng menjadi sedikit gelap, tadi ia hanya memeriksa sebagian anggota badannya, ia tidak menyentuh pergelangan kakinya, jika itu benar-benar patah tulang. Kemarilah, Leng Xicheng berjalan menghampiri, ia melepaskan sepatu dan kaos kaki Gu Qingqing tanpa mengatakan apapun, kemudian memegang kaki kecilnya untuk melihat kondisinya. Bagian kakinya sepertinya tidak terlihat terluka, hanya sedikit bengkak, pembengkakannya juga tidak terlalu besar. Leng Xicheng juga tidak bisa menentukannya dengan mudah. Ia meremas kakinya sedikit, Gu Qingqing berteriak pelan, mungkin karena sedikit sakit, Leng Xicheng pun sedikit mengernyit, sangat sakit. Gu Qingqing menggelengkan kepalanya, tidak begitu sakit, hanya saja sedikit nyeri. Ekspresi Leng Xicheng termapak tenang, ia juga tidak peduli apa yang dikatakan Gu Qingqing, dan hanya meletakkan kaki wanita itu di kakinya, satu tangannya memegang pergelangan tangan, dan mengangkat telapak kakinya dengan satu tangannya lagi, kemudian berkata dengan tenak, kamu tahan. Gu Qingqing masih belum selesai bertanya, dan hanya mendengar suara, hak pergelangan kakinya seperti disesuaikan kembali ke posisinya, rasa sakitnya membuat air matanya langsung mengalir ke bawah. Tetapi setelah itu kakinya sudah tidak sakit lagi, tubuhnya juga menjadi sedikit lebih baikan. Namun sebelum ia menstabilkan napas, kepalanya tiba-tiba ditepuk oleh Leng Xicheng, masih berani menangis. Seberapa bodohnya kamu, bagaimana bisa jatuh dari tempat yang begitu tinggi? Jatuh hingga seperti ini, jika aku tidak mengobati tulang pergelangan kakimu yang terkilir, maka kamu akan menjadi semakin kesakitan. Gu Qingqing yang dipukul pun merasa sedikit kesal, siapa yang bilang kalau aku jatuh sendiri? Aku didorong ke bawah oleh seseorang. Apa yang kamu katakan? Setelah mendengar itu Leng Xicheng langsung menjadi gugup, ia segera memegang tangannya, meremas tangan Gu Qingqing hingga lebih sakit daripada pergelangan kakinya yang jatuh dan terkilir. 546 hubungan mesra 2. Pria itu terlihat asing, dia mengenakan pakaian grup Leng, kalung identitas, dan juga mengenakan topi di kepalanya, dia memanggilku untuk mencari barang. Gu Qingqing yang sudah sadar pun segera menjelaskan, katanya ada satu lensa kamera yang hilang, dan juga tidak mudah untuk mencarinya, jadi ia meminta aku untuk membantunya, siapa tahu dia malah memukulku dari belakang, kemudian mendorongku ke bawah. Leng Xicheng terus mendengar penjelasannya, pada awalnya ia menyipitkan matanya sedikit, dan mengerutkan alisnya, tetapi ketika mendengar kalimat terakhir, ia hanya memiliki satu firasat, ia meremas pinggang Gu Qingqing dengan kuat, apakah kamu benar-benar bodoh? Kenapa kamu mau-mau saja mengikuti seorang pria asing? Bagaimana jika dia? Pandangan Leng Xicheng menurun sedikit ke bawah,
sejauh 3 inci dari pinggangnya. Apa yang kamu katakan? Bagaimana aku bisa mengetahuinya? Di sini juga tidak ada orang luar, semua orang yang datang dan pergi adalah staf. Dia mengenakan kalung identitas dan pakaian grup Leng, siapa yang menduga kalau adalah orang jahat. Gu Qingqing hidup dalam lingkungan yang baik sejak kecil, hal paling kejam yang pernah ia lihat adalah perampokan di jalan dan 2 orang yang berkelahi. Bahkan jika ayahnya berjudi dan berhutang, para penagih hutang itu hanya datang ke rumah mereka dan mengancam dengan beberapa kata. Setelah ia menikah dengan Leng Xicheng dan melunasi hutang, orang-orang itu juga tidak pernah muncul lagi. Gu Qingqing masih belum pernah bertemu orang yang membunuh orang lain untuk mendapatkan uang. Selain itu Leng Xicheng juga tidak pernah mengungkapkan identitasnya ke dunia luar, uang saku yang biasanya ia berikan kepada Gu Qingqing juga sangat sedikit, hal itu juga merupakan tindakan untuk melindungi Gu Qingqing. Selain itu, Gu Qingqing baru saja lulus dan masih sangat polos. Ia tidak pernah berpikir dirinya akan mengalami hal seperti ini. Bagaimanapun juga, jika Su Zipei dan Su Zijin, bahkan orang yang mendadak kaya, serta Liu Yu yang sudah berjuang selama beberapa tahun di masyarakat, mereka semua akan sedikit waspada jika menghadapi hal semacam ini. Meskipun Gu Qingqing menyadari ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia kurang pengalaman. Ia sudah syuting di sini untuk waktu yang lama, jadi sudah akrab dengan orang yang ada di sekitarnya, kemudian ia pun dijebak oleh seseorang. Kenapa tidak? Leng Xicheng menatapnya dengan dingin, kemudian mengangkat tangannya dan mencubit dagu Gu Qingqing. Meskipun kamu tidak terlihat begitu cantik, namun juga tidak jelek, menjualmu ke pegunungan yang berhutan lebat untuk menjadi pengantin seseorang, itu juga pasti akan menghasilkan sedikit uang. Gu Qingqing kehilangan kata-kata, ia menepuk jari-jari Xicheng, menjual siapa ke pegunungan yang berhutan lebat. Menjadi pengantin anak keluarga siapa? Selain itu, di usianya sekarang, Gu Qingqing juga tidak bisa menjadi pengantin untuk anak keluarga orang lain. Ia berbalik dan ingin pergi mencuci baju dan celananya. Kaos putih dan celana ini benar-benar sangat kotor karena berguling dari atas ke bawah, bahkan jika mencucinya di sini juga tidak bisa mengeringkannya, tetapi mengetahui bahwa orang yang di atas akan turun untuk menyelamatkan mereka, ia tidak mau memakai pakaian yang begitu kotor. Benarkah? Leng Xicheng menyipitkan matanya, melihat Gu Qingqing memakai setelannya, memperlihatkan kedua kakinya yang putih, dan sedang mencuci pakaiannya di tepi air. Langit menjadi semakin gelap, jika bukan karena cahaya ponsel, takutnya tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Tetapi di lingkungan seperti ini, Gu Qingqing masih mengenakan pakaiannya. Seorang pria akan memiliki sedikit kebiasaan buruk, apa artinya jika melepaskan semua pakaian, harus setengah terbuka dan setengah tertutup seperti ini, itu akan lebih bagus. Tatapan mata Leng Xicheng seolah menunjukkan hobi buruknya, sekretaris Cheng yang ada di atas mulai berteriak lagi, Tuan Leng, talinya tidak cukup panjang, Anda tunggu sebentar, kami akan segera turun untuk menyelamatkan Anda. Leng Xicheng merasa kesal, ia harus memecatnya setelah kembali. Selanjutnya bab 547 hubungan mesra 3.